Oke, rubrik kita tanya dong dok. Luar biasa, akhirnya ketemu lagi ya. Bareng saya Selagut ya. Dan juga partner saya biasanya ada Mbak Nesa yang selalu mengawal untuk rubrik kita tanya dong dok. Dan luar biasa, seperti biasa saya sudah berada di lobinya Telaga Rejo ini ya. Dan sudah bersama dokter muda yang pastinya kita akan membahas sesuatu yang dekat sekali ya dengan masyarakat, dekat sekali dengan wanita biasanya ya dok ya, yang Ya, datang ke dokter ya. ya. Oke, bersama Dr. Thomas Edwardus Sudrajat Wahyu Nugroho, SPBP, spesialis bedah plastik ya kan. Seperti biasa saya ngembun dok kalau ngomong dok ya. Bentar, saya taruh aja gini ya. Nah, ya kan. Dokter Edu ya, Ya, Dokter Edu. Dokter Edu ini klinik bedah plastik lantai 1 ya. Setiap hari Selasa dan Jumat pukul 2 siang sampai dengan 4 sore dok ya. Ya, benar. Oke, itu untuk konsultasinya dok ya? Atau untuk, Itu untuk konsultasinya hari Selasa dan Jumat. oke Selasa dan Jumat ya. Kalau penanganannya nanti ada janji lagi ya, ada janji schedule lagi ya dok ya. tergantung jadwal. Dok, spesialis bedah plastik, saya pun banyak pertanyaan ya dok ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan itu, mungkin bisa jelasin dulu dong dok. Mungkin dokter Edu sendiri ini profilnya seperti apa sih dok? Terkait latar belakang pendidikan mungkin? Iya. Silakan dok. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Edu. Saya dokter spesialis bedah plastik di Rumah Sakit Logorejo ini. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran UGM untuk S1-nya dan mengambil spesialisasi bedah plastik dari Surabaya, Airlangga. Oke, Surabaya Erlangga dok ya, Iya. luar biasa ya. Dulu kenapa dok ngambil bedah plastik kok nggak yang lain dok? Mungkin ada spesialis bedah anak, kitan gitu kan? Wah, kenapa bedah plastik dok? Kalau saya sih dulu terus terang dari awal memilih bedah plastik karena saya kira pasiennya bedah plastik itu hanya perempuan semua yang cantik-cantik. Oh Jadi salah berarti dok? iya, jadi terus terang kan sebagai waktu itu masih SMA kelas 3, anak SMA lah biasanya kan suka sama apa untuk Oke. wanita cantik, terus akhirnya gimana ya kalau ambil bedah plastik, akhirnya terus sampai kuliah, sampai akhirnya koas, muncul keminatan situ, baru akhirnya saya belajar. Tapi setelah saya makin lama makin belajar, ternyata luas sekali. Ternyata luas dok Tidak ya? hanya murni tentang wanita cantik dalam hal ini estetik, tapi juga ada sisi rekonstruksi atau memperbaiki kasus-kasus kecacatan maupun kasus-kasus trauma atau kecelakaan. Itu Luas ya, sekali. yang mungkin orang awam banyak yang belum tahu juga dok ya tentang rekonstruksi itu tadi ya. Ya. Jadi yang datang ke dokter juga, dokter Edu ini juga bukan hanya yang dari nol, pengen cantik, pengen mancung, pengen dagu lancip dan sebagainya. Bahkan dari rekonstruksi sebelumnya itu ada ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, nanti kita akan tanya lebih dalam lagi. Tapi kalau kita tanya, ya mungkin yang dimaksud dengan bedah plastik sendiri itu apa sih dok? Kalau dari namanya, bedah plastik itu sendiri adalah cabang ilmu bedah. Cabang ilmu bedah. Cabang dari ilmu bedah yang dia mengkhususkan dalam bentuk dan fungsi. Plastik itu bukan berarti plastik atau Bukan kresek ember langsung atau diteresin ember, gitu. bukan. Ya. Saya dulu juga berpikiran seperti itu, tapi ternyata plastik itu berasal dari bahasa Yunani atau plastikos yang berarti membentuk. Plastikas itu membentuk. Ya, Oke. sehingga kita adalah salah satu cabang bedah yang selain kita memperhatikan fungsi, kita juga memperhatikan estetika atau bentuknya yang baik. Oke. Berarti ini cabang kedokteran ya, bukan cabang olahraga ya. Beda lagi ya. Ke cabang olahraga dia Ya. memberikan unsur estetika yang baik ya, gitu Ya. dok ya. Jadi kalau kita ngomongin manfaat bedah plastik pasti banyak banget dok ya. Banyak Tadi yang saya singgung juga ternyata juga nggak hanya wanita dok ya. Banyak juga ya. Wanita, ya. Oke. Jadi manfaat bedah plastik sendiri itu apa sih dok? Dia jadi sebenarnya kalau dilihat suatu tangga itu, misalnya ini orang normal, Oke. di bawahnya itu orang subnormal atau di bawah normal, atasnya itu supranormal. Jadi Supranormal. orang normal itu yang kita ini, Oke. tidak ada trauma, tidak ada luka, tidak ada kecacatan. Orang-orang yang subnormal adalah orang yang yang ada cacat bawaan misalnya, atau riwayat pernah kecelakaan, Betul, sehingga bentuk betul. wajah atau ada gangguan pada
fungsi, itu dia ingin menjadi normal atau mendekati normal. Nah, itulah dari subnormal menjadi mendekati normal, itulah yang disebut bedah rekonstruksi yang akan dicapai. Tapi seiring perkembangan zaman, ada juga yang sebenarnya sudah normal, tidak ada keluhan apa-apa, tapi yang bersangkutan ini ingin lebih. Misalnya ya, sebelumnya tidak punya kelopak mata, ingin ada memiliki kelopak mata. Ada yang sebelumnya hidungnya dirasa kurang mancung, ingin menjadi mancung dan sebagainya. Itulah yang dari normal ke supranormal. Inilah bedah supranormal ya. Itulah fungsi dan manfaat dari bedah plastik sendiri ya. Dan Dr. Edu ini adalah seorang praktisi expert ya di bidangnya ya, sudah menangani ratusan ribuan pasien dok ya, pasti ya dok ya. Luar biasa. Kalau kita ngomongin prosedur bedah yang dilakukan Dr. Edu sendiri itu seperti apa dok? Kalau saya sih ya seperti dokter bedah kebanyakan, tapi selain kita mengejar fungsi, kita juga memperhatikan bentuk. Misalnya pada kasus trauma atau kecelakaan, biasanya dia kecelakaan atau luka pada daerah wajah. Tentu proses penjahitannya tidak bisa disamakan seperti kita menjahit pada tangan, karena muka atau wajah itu kan tampak dari luar. Apalagi jika misalnya itu seorang gadis yang masih muda, atau misalnya luka di dekat kelopak mata, sehingga yang penjahitannya pun harus jauh lebih hati-hati, karena detail ya dok ya. Harus lebih hati-hati, karena jika tidak hati-hati akan terjadi gangguan fungsi, misalnya tidak bisa melek, nggak bisa kedip kan, lucu dok ya. Kan dijak ngomong temannya gini-gini terus ya. Jadi dok, kalau yang banyak datang itu ke dokter tuh memang yang orang dari nol, apakah yang banyak traumanya dok, yang tiba kecelakaan yang dokter jelaskan tadi? Banyaknya menangani pasien apa sih dok? Ya saya masih variatif ya. Ada juga kasus rekonstruksi, tapi ada juga kasus estetik. Kalau rekonstruksi ya itu tadi, misalnya dia cacat bawaan dari lahir seperti bibir sumbing, celah langit-langit. Bibir sumbing itu juga termasuk ya dok ya? Ya karena kan bentuk ya, jadi kita selain bibirnya menyatu, dia harus bentuknya mendekati normal. Atau sebaik mungkin. Terus juga misalnya jarinya dempet. Kalau untuk kasus-kasus trauma atau kecelakaan, misalnya luka bakar ataupun dia luka atau luka pada wajah. Sedangkan untuk kasus estetik ya juga banyak, dari kelopak mata, hidung, payudara, banyak yang lain. Luar biasa dok ya. Jangan lupa sekali lagi buat teman-teman ya yang mau tanya-tanya, boleh di kolom komentar ya di YouTube kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di SMC RS Telaga dan juga di Instagram kita di rs.telaga. Rubrik kita tanya dong dok, masih bersama Dr. Edu, spesialis bedah plastik. Ini saya makin kepo ya, jadi ternyata luas sekali dok ya. Bedah plastik itu bukan hanya sekedar memancungkan hidung, nambah dagu, ternyata rekonstruksi juga dilakukan Dr. Edu ya. Orang yang habis kecelakaan, luka bakar, bibir sumbing, itu juga tidak lepas dari penanganan Dr. Edu sendiri ya. Dan mungkin ada nggak sih dok, mungkin pengalaman biasanya pasien yang dengan kondisi seperti apa sih yang paling banyak datang ke dokter ini, ke Dr. Edu? Seringkali pasien itu datang setelah dikerjakan di tempat lain. Dan saya kebetulan ada kasus, ini seorang wanita umur 60 tahun, kira-kira 30 tahun yang lalu dia dengan keluhan hidungnya itu ada silikon atau bekas suntik silikon di hidungnya, sehingga hidungnya itu memanjang seperti seperti kantan memanjang, karena banyaknya silikon yang di dalam hidung. Itu berarti silikon cair itu silikon cair. Jadi dia dikerjakan di salon waktu itu. Jelas bukan oleh seorang tenaga medis. Bukan seorang dokter. Dia disuntikkan silikon cair. Saya tidak tahu silikon cairnya apa, pasiennya pun tidak tahu.
Jadi dan silikon cair itu bukan sesuatu yang layak masuk ke tubuh karena itu sangat berbahaya. Jadi dia memang dibuat tidak untuk dimasukkan di tubuh. Oke ya, jadi datang ke salon ya 30 akan datang ke dokter Edu ya. Itu salon hidung mungkin dulu ya, Iya. Dok ya. Jadi memang silikon itu berbahaya ya, Dok ya, Iya. kalau disuntikan ke tubuh ya. Dan Iya. datanglah ke dokter Edu Iya. ya kan dengan kondisi mohon maaf ya wajahnya juga agak beda ya. Biasanya Iya. hidungnya agak mekar gitu, Dok Iya. ya. Itu mereka rata-rata minta ngapain, Dok? Biasanya minta diperbaiki, tapi selalu saya sampaikan itu kan karena silikon cair. Benda cair itu punya kecenderungan secara umum dua. Satu, dia ikut gravitasi atau turun ke bawah, Oke. sehingga pada pasien Berat itu ya. mengumpul di bawah, sehingga memanjang hidungnya. Nah, biasanya depannya itu agak memanjang gitu, Dok ya. Karena kan dia berjalan kan turun ke bawah. Terus yang kedua, karena itu air, dia mengisi setiap celah, Oke. setiap rongga. Jadi dia sudah menyatu dengan jaringan sekitar. Jadi Nggak bisa, Dok ya, berarti ya? tidak mungkin saya dapat membuang semua. Jadi Oke. yang dikerjakan, yang dapat kami dokter bedah plastik kerjakan itu hanyalah membentuk ulang hidung tersebut, tapi bukan membuang semua silikonnya. Silikonnya masih ada di situ, sebagian. Tapi masih bisa lah ya, sedikit dirubah ya sesuai dengan keinginan pasien ya. Wah, oke. Dan tadi kita ngomongin soal rekonstruksi, Dok ya. Ya. Pasien dengan bedah plastik rekonstruksi. Itu kondisi yang mengharuskan pasien untuk bedah plastik rekonstruksi itu sendiri seperti apa sih, Dok? Untuk biasanya secara garis besar, pasien akan datang ke dokter jika terdapat dua gangguan. Satu, Oke. gangguan penampilan, dua, gangguan fungsi. Ya, kalau untuk rekonstruksi biasanya dia mengejar karena ada gangguan fungsi. Misalnya dia habis luka bakar, tapi karena tidak pernah dilatih atau dirawat, sehingga ketiak sama badannya tuh nempel terus, Oh nggak bisa ya, diangkat. saya pernah lihat itu, Dok. Ya, terus misalnya juga dia habis dari lahir dia memiliki kelainan bawaan, hidungnya bibirnya ada celah seperti bibir sumbing. Jadi dia ingin diperbaiki supaya mendekati dengan normal. Oke. Dok, sorry, Dok. Kalau untuk rekonstruksi itu ada kayak 3D-nya dulu nggak sih, Dok? Misalnya pasien datang nih, konsultasi nih. Dok, saya pengen gini, terus digambar, terus dikasih kurang lebih nanti jadi seperti ini. Kayak desainer gitu nggak sih, Dok? Untuk kasus-kasus dan advance biasanya kita kerjakan seperti itu. Oh. Tapi jika tidak, cukup memberikan ilustrasi, nanti yang akan dikerjakan seperti ini, garis besarnya nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Jadi seperti memang itu, Dok, ya. sebelum tindakan operasi atau saat konsultasi memang harus dijelaskan sedetail mungkin apa yang akan dikerjakan, apa saja yang dapat dikerjakan, terus apa saja kemungkinan komplikasinya. Oke. Pasien semua harus tahu. Harus tahu semua ini, ya. Apa untung ruginya dia memilih terapi ini, apa untung ruginya dia memilih terapi yang lainnya. Oke. Kalau yang dimaksud dengan bedah plastik estetik sendiri, itu apa sih, Dok? Kalau seperti tadi yang saya sampaikan tuh, estetik itu kan dia awalnya normal tapi dia ingin di atas normal atau Oke. supranormal. Misalnya ya seperti Hidung ya, mungkin, Dok, ya. hidung. Kan banyak tuh kalau dari di Indonesia rata-rata memiliki hidung yang tidak mancung, Iya. yang pesek, Mendelep gitu, Dok, ya. mendelep, terus misalnya hidungnya cenderung bulat. Tapi rata-rata ada nggak sih, Dok? Kalau yang datang ke dokter referensinya mereka bawa referensi hidung nggak sih? Kayak, Dok pengen hidung kayak gini nih, Dok. Dok Iya. pengen gini. Ada, Dok? Biasanya hampir selalu seperti itu. Oh. Tapi ya harus dikembalikan lagi. Tubuh itu kan ada batasnya. Nah, nanti dan juga kalau dibuat seperti yang dikehendaki pasien tersebut belum tentu itu akan cocok di tubuh pasien, Oh iya, betul. profil wajah pasien tersebut. Oke. Nah, kalau prosedur operasi plastik hidung sendiri tuh kayak gimana sih, Dok? Datang ke dokter, Dok ini konsultasi berarti, Dok, ya. Ya. Hidung saya gede nih, Dok. Saya pengen mancung, ya kan? Ya. Atau seperti apa? Itu hanya hidung apa ada bagian lain yang kerjakan gitu? Biasanya biasanya? sih tergantung permintaan ya. Oke. Kalau ya
Kalau hidung ya sudah, nanti pertama konsultasi terus dijelaskan, nanti kan dikerjakan apa, terus nanti ada beberapa modalitas yang dapat dipakai. Itu misalnya dengan memakai tulang dari tubuh sendiri atau dari luar. Kalau dari tubuh sendiri misalnya dari tulang rawan telinga, ataupun tulang rawan di septum di dalam hidung, ataupun tulang rusuk atau tulang iga. Sedangkan kalau untuk yang dari luar tubuh misalnya memakai implan, atau mungkin juga kombinasi dengan memakai implan juga dengan memakai tulang rawan. Oke. Seperti itu. Seperti itu ya dok ya. Nah kalau yang dimaksud dengan vaginoplasti atau dan juga labiaplasti itu apa dok? Baru dengar saya dok. Oh iya. Vaginoplasti dan labiaplasti ya dok ya? Ya, labiaplasti. Apa itu dok? Kalau vaginoplasti itu adalah operasi atau prosedur estetik pada vagina. Biasanya dia setelah melahirkan atau setelah melahirkan beberapa kali, vaginanya itu tidak kencang lagi seperti sebelumnya. Oke. Ya, jadi Itu juga menangani dok ya? itu bisa diperbaiki. Yang tadinya sudah kendur bisa dikencangkan kembali. Bu, ayo ibu-ibu muda mungkin yang masih umur 25 tahun, anaknya udah 6 mungkin ya dok ya. Kendur ya kan? Itu bisa dikencangkan kembali. Itu bisa datang ke dokter Edu, Bisa ya kan? dikencangkan kembali. Dikencengin ya. Ya. Tapi rasanya banyak dok ya yang aware sama mungkin ya kewanitaan gitu. Ya. Dok pengen ada dok ya banyak ya? Ya, ada juga. Oke. Ada juga. Terus sedangkan tadi kalau ya Labiaplasti? itu dari labia minoranya, biasanya labia minoranya itu menggelambir. Ini cukup jarang karena biasanya wanita-wanita di Indonesia itu jarang untuk ngobrol dengan sesama wanitanya untuk punya saya kok menggelambir, jadi menganggap itu betul. sudah jadi loh. Tapi kadang-kadang kalau memang sudah terlalu menggelambir itu sangat mengganggu. Jadi dia saat melakukan hubungan bisa terjepit atau sering luka. Oke. Jadi tidak murni hanya bentuk juga, tapi dia sudah mengganggu sifatnya. Oke, jadi wanita muda ya kan, ataupun kalian yang di luar sana memang harus aware ya sama yang namanya ya bentuk kewanitaan dok ya. Untuk wanita. Dikonsultasikan aja mungkin ke dokter Edu ya kan, via online juga bisa dok ya, Online seputar kewanitaan karena ada yang namanya vaginoplasti dan labiaplasti gitu kan. Ini para bapak-bapak ayo ya dimodali ini istrinya ya biar kencang kembali ya know? Tanggung jawab anaknya 6 banyak dok ya. Banyak, 6. Iya, oke. Rubrik kita tanya dong dok, masih bersama dokter Edu, spesialis bedah plastik. Makin seru ya, kita ngobrol ternyata dari bedah plastik rekonstruksi sampai dengan bedah plastik estetik. Tadi udah dijawab semua sama dokter Edu ya kan. Dan jangan lupa sekali lagi untuk mengingatkan sahabat semua yang ada di rumah ya, untuk jadwal dari dokter Edu sendiri sekali lagi Selasa dan Jumat ya dok ya. Dari jam 2 sampai dengan jam 4. Sekali lagi, Selasa dan Jumat dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore ya. Langsung saja hubungi di bawah ini kalau enggak ya. Kita ke segmen yang terakhir dok ya. Masih seputar bedah plastik lagi. Jadi mungkin pada kondisi apakah sebaiknya itu pasien melakukan operasi vaginoplasti dan labiaplasti ya. Tadi udah dijelaskan juga vaginoplasti dan labiaplasti itu adalah kewanitaan dok ya. Biar makin kenceng. Nah, seperti apa nih dok? Ya kalau untuk kapan sebaiknya dikerjakan ya itu kembali ke pasiennya sendiri sih. Jadi kan biasanya keluhan itu kan ada dua seperti yang saya sampaikan, apakah dia mengganggu secara bentuk ataukah dia secara fungsi. Jadi kadang-kadang itu sangat subjektif. Ada yang pasien bisa menerima, ada yang pasien tidak bisa menerima. Cuma yang harus digarisbawahi di sini adalah jika ingin melakukan prosedur apapun terhadap diri kita, entah itu prosedur estetik atau operasi apa, itu sebaiknya dikerjakan untuk diri sendiri. Jadi bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan pasangan, bukan untuk menjaga supaya pasangannya nggak
pergi karena belum tentu jika dikerjakan prosedur tersebut pasangannya akan kembali. Jadi sebaiknya itu murni dari diri sendiri. Murni dari diri Ya. sendiri ya dok ya, untuk menjaga itu tadi ya. Nah kalau kita ngomongin apa ya, resiko dok ya, resiko dari bedah plastik sendiri ada nggak sih dok? Banyak kan Resiko ada. orang-orang di luar sana, terutama cewek nih ya, hidung, dagu dan sebagainya. Aduh dok, nanti takutnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan kejadian sama kayak yang di salon tadi mungkin gitu. Bisa nggak terjadi seperti itu dok? Ya, kalau untuk risiko secara umum sama seperti risiko operasi pada umumnya, baik itu bisa infeksi, pendarahan. Oke. mungkin. Tapi juga ada tambahannya, misalnya bentuk yang dirasa kurang sesuai. Itu sih risikonya secara garis besar seperti itu. Tapi Oke. biasanya yang dikerjakan prosedur estetik itu adalah wanita atau pria yang sehat. Jadi biasanya dia tidak memiliki Riwayat. riwayat sakit tertentu. Oh. Jadi tetap karena harus kan ini gitu. kan bukan sesuatu yang sifatnya harus yang gawat darurat, sehingga semuanya harus terencana. Jika ada kondisinya yang tidak baik harus diperbaiki dahulu. Karena memang ini bukan prosedur operasi yang sifatnya gawat darurat, ini adalah prosedur terencana dan tubuh sebaiknya harus dalam kondisi prima supaya hasilnya bisa maksimal. Oke, berarti harus panjang juga ya dok ya konsultasinya dok ya? Ya. Oke, nggak main-main ya. Dan mungkin ada nggak sih dok beberapa pasien mungkin yang mengalami kelainan setelah operasi plastik gitu dok? Biasanya penyebabnya apa dok ini dok? Kalau itu sangat sangat Jarang, Dok? variatif sekali. Jadi Oh, ya bisa karena pasiennya sendiri, bisa karena memang ada komplikasi macam-macam. Jadi misalnya pasiennya sendiri dia harusnya kontrol, dia tidak kontrol, harusnya dia melakukan menjaga kebersihan dari daerah operasi tidak dijaga. oh seperti itu balik lagi ke masing-masing dok ya? Ya. Oke, dan mungkin nih dok, setelah melakukan bedah plastik, mungkin apakah ada treatment khusus yang memang harus dilakukan pasien? Luar dalam gitu dok, ada? Kalau untuk sebelum operasi ada, jadi biasanya diminta untuk menghentikan semua obat-obatan yang sifatnya dapat mengencerkan darah, karena nanti kan ya namanya operasi kan ada luka, kalau ada obat pengencer darah lukanya bisa pendarahannya nggak berhenti Oke. seperti itu. Terus yang untuk yang setelah operasinya juga ada perawatan khusus, misalnya habis operasi hidung dia tidak boleh langsung beraktivitas yang berat, mungkin harus bertahap dulu, aktivitas ringan dulu. Oh, Baru berarti secara memang bertahap. waktu pun harus dipersiapkan betul-betul dok ya? Ya, Nggak bisa asal ya? tidak bisa. Jadi dan tidak ada yang namanya instan, begitu selesai operasi langsung sembuh aktivitas tidak bisa. Jadi memang ada istilahnya downtime. Jadi misalnya kayak habis operasi kelopak mata, mungkin dalam 1 minggu pertama atau beberapa hari pertama sering bengkak atau ada memar, tapi lama-lama itu akan berkurang. Oke. Jadi tidak bisa langsung habis ini operasi besoknya langsung normal, tidak bisa. Oke, luar biasa ya Dokter Edu, spesialis bedah plastik. Sekali lagi jangan lupa untuk jadwal dari Dokter Edu ya, bisa konsultasi ya di bawah ini ya. Nah, jadi silakan ya. Tadi juga udah dijelaskan panjang lebar seputar bedah plastik ya. Ternyata unsur seninya tuh banyak di sini dok ya. Kata dokter tadi waktu kita break, ternyata ujiannya dulu dokter tuh menggambar loh. Iya, walaupun sudah ada hitungannya dok ya, Sudah ada secara hitungan. proporsional wajah gitu kan. Iya, seninya luar biasa nih ya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan dok, terakhir dok, closing segmen untuk pemirsa yang ada di rumah dan menonton kali ini dok, silakan. Ya. Untuk pemirsa atau pemirsa acara ini, jika menginginkan suatu tindakan itu sebaiknya dikerjakan oleh yang ahli. Jadi misalnya sedang kecelakaan atau apa ya, datanglah ke rumah sakit terdekat, nanti di sana akan diarahkan untuk tindakannya. Karena jika memang tidak dikerjakan oleh seorang yang ahli, biasanya terjadi komplikasi. Oke. Dikerjakan yang ahli pun jika suatu hal bisa terjadi komplikasi, apalagi yang mengerjakan bukan ahli, dan yang namanya memperbaiki itu akan jauh lebih sulit dibanding mengerjakan dari awal, dan Oke. hasilnya tidak akan maksimal. Oke, luar biasa. Dokter Edu, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu dokter ya. Semoga selalu membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan Ya. membutuhkan bedah plastik ini. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe kita di YouTube kita SMC RS Logorejo dan juga Tribun Jatong, atau bisa langsung di Instagram
di @rs.logorejo dan juga @tribunjateng. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Pokoknya ketemu lagi di episode selanjutnya. Rubrik kita Tanya Dong Dok.